Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Dinata dari Teknologi Rekayasa Internet kelas B. Dengan pada video ini saya dan juga anggota kelompok saya yaitu ada Anas Aditya Suara, Hafiz Arusal, Amar Mustafa dan Adam Fikri. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul terakhir dalam bab Build a Small Network. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih objektif kita terhadap modul ini. Yang pertama itu adalah ada di sini ada beberapa topik. Ada beberapa topik yaitu ada device in a small network application and protocol, scale and large network, terus verify connectivity, host and iOS command, troubleshoot metodologi, dan yang terakhir yaitu adalah troubleshooting skenario. Nah, untuk objektif topik yang pertama itu kita akan mengidentifikasi perangkat yang digunakan dalam jaringan kecil. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi protokol dan aplikasi yang digunakan dalam jaringan yang kecil. Dan yang ketiga, capaian yang ketiga itu adalah menjelaskan bagaimana jaringan kecil berfungsi sebagai dasar dari jaringan yang lebih besar. Terus yang keempat, menggunakan output perintah ping dan tracer untuk memverifikasi konektivitas dan menetapkan kinerja jaringan yang relatif. Selanjutnya yaitu menggunakan perintah host dan iOS untuk perintah informasi tentang perangkat dalam suatu jaringan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah menjelaskan metodologi pemecahan masalah pada jaringan umum. Dan yang terakhir yaitu objektif topik yang terakhir yaitu adalah memecahkan masalah dengan perangkat di jaringan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dari modul 17 ini yaitu adalah tentang device in a small network. Yang pertama adalah small network topology. Desain jaringan kecil biasanya sederhana. Jumlah dan jenis perangkat yang disertakan berukuran secara signifikan dibandingkan dengan jaringan yang lebih besar. Nah, misalnya bisa kita lihat seperti contoh di sini. Di sini hanya memiliki satu PC, printer, server, switch, dan yang lain-lainnya. Dan device yang lain-lainnya. Jaringan kecil ini membutuhkan router, saklar atau switch, dan titik atau access point untuk menghubungkan penggunaan kabel dan nirkabel, IP, voice, dan server. Jaringan kecil biasanya memiliki koneksi WNA atau jaringan kecil biasanya memiliki koneksi wide area network tunggal yang disediakan oleh DSL, kabel ataupun juga Ethernet connection. Nah, jaringan besar memerlukan yang bisa disebut determinant IT untuk memelihara, mengamankan dan memecahkan masalah perangkat jaringan dan untuk melindungi data-data organisasi. Mengelola jaringan kecil membutuhkan banyak keterampilan yang sama seperti yang diperlukan untuk mengelola jaringan yang lebih besar. Jaringan kecil dikelola oleh teknisi IT lokal atau seorang profesional yang telah dikontrak pada suatu perusahaan atau suatu instansi tertentu. Oke, selanjutnya di sini pada slide selanjutnya yaitu ada device selection for a small network. Seperti jaringan besar, jaringan kecil memerlukan perencanaan dan desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Perencanaan memastikan bahwa semua persyaratan, faktor biaya, dan opsi penyebaran dipertimbangkan. Salah satu pertimbangan desain pertama adalah jenis perangkat pertama yang dibutuhkan untuk mendukung jaringan. Nah, di sini ada empat
aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum membangun small network. Yang pertama itu adalah cost atau biaya. Biaya switch atau router ditentukan oleh kapasitas dan fiturnya. Ini termasuk jumlah dan jenis port yang tersedia dan kecepatan backplane-nya. Nah, faktor lain yang mempengaruhi biaya adalah kemampuan manajemen jaringan, teknologi keamanan tertanam, dan teknologi switching canggih opsional. Biaya kabel berjalan diperlukan untuk menghubungkan setiap perangkat pada jaringan juga harus dipertimbangkan. Gitu. Elemen kunci yang mempengaruhi pertimbangan biaya adalah jumlah redundansi untuk dimasukkan ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada kecepatan dan jenis port atau interface. Di sini juga perlu dipertimbangkan karena kita memiliki suatu kebutuhan dalam membangun suatu small network. Jadi kita mempertimbangkan terlebih dahulu nih berapa kebutuhan kita, berapa gigabyte atau tipe portnya apa aja seperti itu. Dan selanjutnya ada expandability atau mengupgrade. Nah, network device juga tersedia untuk memperbaiki dan mengkonfigurasikan physical modulernya. Nah, memperbaiki konfigurasi device memiliki spesifikasi angka dan tipe port atau interface yang tidak bisa diremehkan dan juga disatukan secara asal-asalan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fitur dan layanan sistem operasi. Di sini ada beberapa operating system fitur and service yang biasanya itu dipakai oleh organisasi-organisasi seperti layer 3 switching, dan juga NAT atau network address translation, DHCP, security, QoS, dan terakhir ada VoIP. Nah, selanjutnya di sini ada IP address untuk small network atau jaringan kecil. Saat mengimplementasikan jaringan, kita harus membuat skema pengalamatan IP yang digunakan. Semua host dan perangkat dalam interwork harus memiliki jaringan atau alamat IP yang unik. Nah, perangkat yang akan menjadi faktor dalam skema pengalamatan ini meliputi yang pertama yaitu adalah pengguna end device atau pengguna perangkat akhir. Jumlah dan jenis koneksi yaitu seperti kabel, nirkabel atau juga wireless atau atau remote access atau akses jarak jauh. Nah, yang kedua yaitu adalah perangkat server. Perangkat server misalnya seperti printer dan juga kamera keamanan atau CCTV. Nah, yang terakhir itu ada perangkat perantara termasuk seperti switch dan juga access point. Disarankan agar kita merencanakan, mendokumentasikan, dan memelihara skema pengalamatan IP berdasarkan jenis perangkat. Penggunaan skema pengalamatan IP yang direncanakan membuatnya lebih mudah dan mengidentifikasi jenis perangkat dan untuk memecahkan masalah. Seperti misalnya ketika memecahkan masalah lalu lintas jaringan dengan menganalisis protokol-protokolnya seperti itu. Di sini ada contohnya seperti di sini kita memiliki beberapa kita di sini untuk mendesain dari IP-nya dan juga infrastrukturnya itu seperti apa. Nah, organisasi membutuhkan 3 LAN pengguna yaitu seperti contoh yang di sini nih dijelaskan ada 3 LAN ya. Yang pertama ada IP-nya yaitu 192.168.1.0. Yang kedua ada 192.168.2.0 dan 192.168.3.0. Nah, organisasi ini atau contoh ini telah memutuskan untuk menerapkan skema pengalamatan IP yang konsisten untuk setiap IP 192.168 dengan number hostnya itu menggunakan rencana planning berikut seperti ini. Nah, di sini dijelaskan ya, seperti gateway-nya berapa. Di sini kita sudah mengkalkulate atau menghitung secara detail, yaitu di sini
Ya bisa kita lihat ada switch, ada 2, access point-nya ada 6 ya. VoIP apa namanya, VoIP-nya, printer, server, dan juga wire device-nya itu. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya misalnya alamat IP gateway default adalah 192.168.2.1/24. Switch-nya adalah 192.168.2.5/24. Servernya adalah 192.168.2.17/24 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, perhatikan bahwa rentang alamat IP yang dapat ditetapkan sengaja dilokasikan pada di atas subnet network untuk menyederhanakan atau meringkas jenis grup. Misalnya seperti asumsikan switch lain dengan alamat IP-nya itu 192.168.2.6 ditambahkan dengan jaringan. Untuk mengidentifikasi semua switch dalam kebijakan jaringan, administrator dapat menentukan alamat jaringan yang diringkas dari seperti yang tadi 192.168 dengan alamatnya siapa dengan binary array itu 4/30. Nah, di sini ada redundancy in a small network. Bagian penting lainnya dari desain jaringan adalah keandalan. Bahkan usaha kecil yang sering sangat bergantung pada jaringan mereka untuk operasi bisnis. Kegagalan jaringan bisa sangat mahal. Untuk mempertahankan tingkat keandalan yang tinggi, redundansi yang diperlukan dalam desain jaringan, redundansi membantu menghilangkan satu titik kegagalan yang mungkin akan terjadi. Ada banyak cara untuk mencapai redundansi dalam jaringan. Nah, redundansi dapat dicapai dengan memasang peralatan duplikat, tetapi juga dapat dicapai dengan menyediakan tautan jaringan duplikat untuk area kritis. Sepertinya yang ditunjukkan pada gambar ini. Di sini ada redundansi untuk menghindari adanya kegagalan tersebut dapat berakhir mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Nah, di sini makanya dibuatlah redundansi seperti yang di sini ada redundancy switch, cache switch failure di sini. Jaringan kecil biasanya menyediakan satu titik keluar menuju internet melalui satu atau lebih gateway default. Jika router gagal, seluruh jaringan kehilangan konektivitas ke internet. Untuk alasan ini, mungkin disarankan bagi bisnis kecil untuk membayar penyedia layanan kedua sebagai cadangannya, seperti itu. Makanya di sini ada suatu suatu cadangan. Misalnya router ini mati, di sini ada suatu cadangannya. Oke. Selanjutnya yaitu adalah traffic management. Tujuan untuk desain jaringan yang baik, bahkan untuk jaringan kecil, adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan meminimalkan downtime jaringan. Administrator jaringan harus mempertimbangkan berbagai jenis lalu lintas dan diperlukan mereka dalam mendesain jaringannya. Router dan switch dalam jaringan kecil harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas real time seperti suara dan video dengan cara yang tepat relatif terhadap lalu lintas data lainnya. Bahkan desain jaringan yang baik akan menerapkan kualitas layanan QoS untuk mengklasifikasikan lalu lintas dengan hati-hati sesuai dengan prioritas selama masa kemacetan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini sudah diukur ya. Seperti ini. Di sini terlihat ada priority-nya ini. Ada 4 ya. Ada FTP, instant, SMTP dan nah di sini kita ukur priority-nya itu sebagaimana antara range low dan juga high-nya kita ukur. Oke, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya common application atau aplikasi umum. Topik sebelumnya itu sudah saya jelaskan membahas tentang komponen jaringan kecil.
serta beberapa pertimbangan desain. Pertimbangan itu diperlukan ketika kita menyiapkan suatu jaringan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya tentang aplikasi jaringan. Aplikasi adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa aplikasi pengguna akhirnya sadar jaringan yang berarti bahwa mereka menerapkan protokol lapisan aplikasi yang dapat berkomunikasi langsung dengan lapisan bawah tumpukan protokol. Oke, seperti itu. Layanan lapisan aplikasi program lain mungkin memerlukan bantuan layanan lapisan aplikasi atau bisa dibilang application layer untuk menggunakan network short seperti transfer file atau pengumpulan cetak jaringan. Meskipun transparan bagi karyawan, layanan ini adalah program yang berinteraksi dengan jaringan dan menyediakan data untuk ditransfer. Berbagai jenis data, baik teks, grafik ataupun video, memerlukan layanan jaringan yang berbeda untuk memastikan bahwa mereka disiapkan dengan baik untuk diproses oleh fungsi yang terjadi pada lapisan bawah OSI model. Nah, setiap aplikasi atau layanan jaringan menggunakan protokol yang menentukan standar dan format data yang digunakan. Tanpa protokol, jaringan data tidak akan memiliki jaringan umum untuk memformat dan mengarahkan data. Untuk memahami fungsi berbagai layanan jaringan, perlu untuk menjadi dengan protokol itu yang mendasari, yang mengatur operasi mereka. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Berbagai aplikasi umum yang berjalan di background. Nah, kita dapat menggunakan untuk di komputer ya, itu dapat menggunakan yang namanya Task Manager untuk melihat aplikasi, proses, dan layanan yang saat ini sedang berjalan pada PC kita. Seperti contoh ini. Nah, selanjutnya itu adalah protokol umum. Sebagian besar pekerjaan teknisi, baik dalam jaringan kecil atau besar, dalam beberapa cara akan terlibat dengan protokol jaringan. Protokol jaringan mendukung aplikasi dan layanan yang digunakan oleh karyawan dalam jaringan kecil. Nah, administrator jaringan biasanya memerlukan akses ke perangkat jaringan dan server. Dua solusi akses jarak jauh yang paling umum adalah telnet dan juga secure shell atau SSH. Layanan SSH adalah alternatif yang aman dan untuk telnet. Saat terhubung, administrator dapat mengakses perangkat server SSH seolah-olah mereka sedang menggunakan perangkat tersebut secara lokal. Nah, SSH digunakan untuk membuat koneksi akses jarak jauh yang aman antara klien SSH dan perjalanan berkemampuan SSH lainnya seperti network device ya atau perangkat jaringan. Contohnya seperti router, switch, dan juga access point. Selanjutnya seperti server. Server itu contohnya seperti server web, server email, dan lain-lainnya. Nah, administrator jaringan juga harus mendukung server jaringan umum dan perangkat jaringan terkait yang diperlukan, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Di sini juga ada beberapa contoh ya server. Seperti yang pertama ini, server. Klien web dan server web bertukar lalu lintas menggunakan protokol yang namanya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini digunakan untuk komunikasi web yang aman. Nah, protokol jaringan ini terdiri dari toolsheet dasar dari seorang profesional jaringan. Masing-masing protokol jaringan ini mendefinisikan, yaitu yang pertama proses di kedua jaringan sesi berkomunikasi, jenis pesan, sintaks pesan, dan arti bidang informasi dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada email server. Email server. Klien menggunakan SMTP untuk mengirim email. Klien email menggunakan POP3 atau IMAP atau bisa kita jelaskan seperti Internet Message Access Protocol untuk mengambil email dari klien. Penerima digunakan menggunakan contohnya seperti format di sini, user at xyz.xxss. Nah, protokol jaringan ini sama seperti yang tadi ya, ada
jenis pesan, sintak pesan, dan juga ini. Dan lain-lainnya itu sama. Nah, selanjutnya di sini ada baris atau voice and video application. Bisnis saat ini semakin banyak ya menggunakan IP teleponi dan media streaming untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Contoh seperti Zoom atau WhatsApp dan lain-lainnya. Banyak organisasi menggunakan karyawan untuk mereka bekerja dari jarak jauh seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar ini ya. Seperti di sini ada menggunakan PC, ini ada yang nelpon, di sini ada yang Zoom. Nah, administrator jaringan harus memastikan peralatan yang telah dipasang di jaringan dan bahwa perangkat jaringan dikonfigurasi untuk memastikan pengiriman tersebut bersifat prioritas. Nah, di sini ada 4 ya. Ada yang pertama adalah infrastruktur atau sarana. Nah, infrastruktur jaringan harus mendukung aplikasi real time. Kedua, perangkat dan kabel yang ada harus diuji dan divalidasi. Yang ketiga, produk jaringan yang lebih baru mungkin diperlukan untuk seperti mengikuti zaman ya. Nah, di sini ada VoIP, infrastruktur perangkat VoIP ini mengubah sinyal telepon analog menjadi paket IP digital. Biasanya VoIP ini lebih murah daripada telepon IP yang lainnya, tetapi kualitas komunikasi mungkin tidak memenuhi standar yang sesama. Suara jaringan kecil dan video melalui IP dapat diselesaikan menggunakan Skype dan versi non perusahaan dari Cisco WebEx. Nah, yang selanjutnya ada application real time. Jaringan harus mendukung mekanisme kualitas layanan atau support quality of service atau QoS untuk meminimalkan masalah latensi untuk aplikasi streaming real time. Nah, RTP atau Real Time Transfer Protocol dan RTCP Real Time Transfer Control Protocol adalah dua protokol yang mendukung persyaratan-persyaratan ini. Oke. Selanjutnya untuk bab lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anas Aditya Suara dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, Teknologi Rekayasa Internet. Di sini sama seperti sebelumnya, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan salah satu di metode 17 build a smart network, yaitu skala to large network. Yaitu yang pertama small network growth, pertumbuhan network kecil. Nah, jika jaringan Anda diperuntukkan bagi bisnis kecil, Anda tentu ingin bisnis tersebut tumbuh dan jaringan Anda pun ikut tumbuh. Ini disebut penangkalan jaringan dan ada beberapa praktik terbaik untuk melakukannya. Nah, di sini untuk menskalakan jaringan diperlukan beberapa elemen. Yang pertama ada network dokumen. Ini berisi topologi, fisik, dan logis. Yang kedua ada device inventory yang berisikan daftar perangkat yang menggunakan atau membentuk jaringan. Nah, dan yang ketiga ada budget atau anggaran ya. Karena anggaran IT ini yang terperinci termasuk anggaran pembelian peralatan tahun fisikal. Lalu yang terakhir ada traffic analysis, protokol, application, and service. The traffic requirement should be document. Kebutuhan lalu lintasnya masing-masing harus didokumentasikan. Nah, elemen-elemen ini digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang menyertai penskalaan jaringan kecil. Lalu di sini ada protokol analisis. Nah, protokol analisis ini seiring dengan pertumbuhan jaringan, penting untuk melakukan cara mengelola lalu lintas jaringan, penting untuk memahami jenis lalu lintas yang melintasi serta arus lalu lintas saat ini. Nah, misalnya menjalankan bersak ya, pada beberapa host utama untuk mengungkapkan jenis lalu lintas jaringan yang mengalir melalui jaringan. Gambar berikut menampilkan statistik hierarki protokol
WireShark untuk host Windows di jaringan kecil. Ini tampilan WireShark. Tampilan WireShark yang menunjukkan host menggunakan protokol IPv6 dan IPv4. Nah, outputnya spesifik IPv4 juga mengungkapkan bahwa host telah menggunakan DNS, Security Socket Layer, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan Internet Control Message Protocol dan protokol lainnya. Nah, di sini untuk menemukan pola arus lalu lintas perlu dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama itu untuk menangkap lalu lintas selama waktu pemanfaatan untuk mendapatkan representasi yang baik dari berbagai jenis lalu lintas. Lalu ada penangkapan pada segmen jaringan dan perangkat yang berbeda karena beberapa lalu lintas akan bersifat lokal dan segmen tertentu. Nah, informasi yang dikumpulkan oleh di sini informasi yang dikumpulkan oleh analisis protokol dievaluasi berdasarkan sumber dan tujuan lalu lintas serta jenis lalu lintas yang dikirim. Lalu ada employed network utilization. Di sini selain memahami perubahan tren lalu lintas, administrasi jaringan juga harus menyadari bagaimana pengguna jaringan berubah. Banyak sistem operasi menyediakan alat bawaan untuk menampilkan informasi tersebut. Misalnya host Windows menyediakan alat seperti Task Manager, Event Viewer, dan alat pengguna data. Nah, di sini alat-alat ini digunakan untuk mengangkat snapshot ya, untuk mendapatkan informasi seperti berikut. Alat pengguna data Windows 10 ini sangat berguna untuk menentukan aplikasi mana yang menggunakan layanan jaringan seperti host. Alat penggunaan data diakses menggunakan di pengaturan, lalu pilih jaringan penggunaan data antarmuka dari hari 30 terakhir. Lalu selanjutnya di 17.4.1 di sini ada verifikasi konektivitas. Nah, memverifikasinya ini menggunakan ping ya. Baik jaringan Anda kecil dan baru atau Anda sedang mengembangkan jaringan yang sudah ada. Akan selalu ingin memverifikasi bahwa komponen-komponen Anda terhubung dengan benar satu sama lain ke internet. Nah, perintah ping ini adalah cara yang paling efektif untuk menguji konektivitas di layer 3 ya, antara alamat IP, sumber, dan tujuan dengan cepat. Perintah ini juga menampilkan berbagai statistik waktu pulang pergi. Nah, secara khusus perintah ping ini menggunakan pesan gema, permintaan gema Internet Counter Message Protocol atau SMP tipe 8 dan balasan gema SMP tipe 0. Perintah ping ini tersedia di sebagian besar sistem operasi termasuk Windows, Linux, macOS, dan Cisco IOS. Nah, pada Windows 10 ini perintah ping mengirimkan 4 pesan permintaan gema SMP berturut-turut dan mengharapkan 4 balasan gema SMP berturut-turut dari tujuan. Nah, ini misalnya dari PC A melakukan ping ke PC B seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini ya. PC A mengirimkan 4 pesan dengan 4 pesan permintaan gema SMP berturut-turut, terkadang disebut gema SMP ke PCB, misalnya 03.0.113.8. Lalu host tujuan menerima dan memproses gema SMP seperti yang ditunjukkan pada gambar PCB. Dia merespon dengan mengirimkan 14 gema SMP ke PCA. Jadi saling mengirim. Ini ngeping ke PCB, PCB menerima, merespon. Lalu di sini ada hasilnya ini. Misalnya kita melakukan lewat CMD seperti biasa, kita ngeping ke IP tujuan. Misalnya terhubung, dia akan merespon menjawab reply from. Nah, outputnya perintah ping ini Cisco IOS berada di host Windows. Misalnya ping IOS mengirimkan 5 pesan seperti yang ditunjukkan pada output. Nah, ini biasanya di itu ya, di apa? Di Cisco paket tracer. Dia biasanya di berhasil seperti ini.
mengirimkan dengan tanda seru. Nah, ini ya indikator ping di iOS ini. Tanda seru ini menunjukkan berhasilnya menerima pesan balasan gema. Ini memvalidasi layer 3, koneksi layer 3 antara sumber dan tujuan. Nah, di sini ada titik ini berarti waktu yang telah habis untuk menunggu pesan balasan gema. Ini menunjukkan adanya masalah konektivitas yang terjadi di suatu tempat sepanjang jalur. Untuk U ini, huruf besar U ya, menunjukkan router di sepanjang alur merespon dengan pesan kesalahan SMP tipe 3. Tujuan tidak akan dijangkau. Dan memungkinkan alasan termasuk root tidak mengetahui arah ke jaringan tujuan atau tidak dapat menemukan host dari jaringan tujuan. Lalu ada ping yang diperpanjang ya. Ping standar menggunakan IP antarmuka, IP address of the interface yang paling dekat dengan jaringan tujuan sebagai sumber ping. Alamat IP juga merupakan perintah ping dari 10.1.1.10. Command on R1 router 1 adalah antarmuka dari gigabit Ethernet 0/0/0, yaitu 209.165.200.225 seperti yang diinstruksikan dalam contoh ini. Nah, Cisco iOS menaruhkan mode perintah ping diperpanjang. Mode ini memungkinkan pengguna untuk membuat jenis ping khusus dengan menyesuaikan parameter yang terkait dengan operasi perintah. Ping yang diperluas dimasukkan ke dalam mode exit. Nah, di sini ada ping yang diperluas dimasukkan ke dalam mode exit istimewa private exit ini dengan mengetikkan ping tanpa alamat IP tujuan. Kemudian akan diberikan beberapa petunjuk untuk menyesuaikan ping yang diperpanjang. Nah, ini misalnya asumsikan Anda ingin mengujikan konektivitas LAN dari R1 ke 10.1.1.0/24 ini. Hal ini dapat diverifikasikan dari VCA, namun ping yang diperluas dapat dikonfigurasi pada R1 untuk menemukan alamat sumber yang berbeda. Ini output perintah di CMD untuk mengkonfigurasi ping pada R1 dan menemukan alamat IP sumber menjadi antarmuka. Nah, ini untuk memverifikasi konektivitas dengan tracer root. Perintah ping berguna untuk mengetahui dengan cepat apakah ada masalah konektivitas layer 3, namun hal ini tidak mengidentifikasi di mana letak permasalahan di sepanjang jalur tersebut. Ini perintah untuk melacak Windows dan Cisco iOS. Berikut ini adalah contoh keluaran perintah tracer pada Windows 10. Untuk menghentikan tracer Windows ini, dia menggunakan Ctrl C. Satu-satunya respon yang berhasil adalah dari gateway DR1. Permintaan trace hop berikutnya telah habis waktunya sebagaimana ditunjukkan oleh tanda bintang, yang berarti bahwa router hop berikut tidak merespon. Permintaan yang telah habis waktunya menunjukkan bahwa ada kegagalan dalam jaringan internet di luar LAN, atau bahwa router ini telah dikonfigurasi untuk tidak merespon permintaan gema yang ditunjukkan dalam trace. Dalam contoh ini tampaknya ada masalah antara router 1 dan router 2. Output perintah Cisco iOS berbeda dengan perintah tracer Windows. Misalnya lihat di perbedaannya menggunakan Cisco iOS dengan Windows, tracer di Windows. Nah, dalam contoh ini penelusuran memvalidasi bahwa ia berhasil mencapai ke PTB. Ini request timeout menunjukkan potensi masalah. Misalnya jika host 10.1.1.10 tidak bersedia, perintah tersebut akan menampilkan output berikut. Lalu untuk memberhentikannya menggunakan Ctrl Shift 6 menghentikan tracer root di Cisco, bukan Ctrl C yang ada di Windows. Lalu ada
extended traceroute, yaitu traceroute yang diperluas. Seperti perintah ping yang diperluas, ada juga perintah traceroute yang diperluas. Perintah ini memungkinkan administrasi untuk menyesuaikan parameter yang terkait dengan perintah ini berguna dalam menemukan masalah yang memecahkan masalah loop routing, menentukan router next hop yang tepat, atau menentukan di mana paket dijatuhkan atau ditolak oleh router atau firewall. Nah, di sini perintah tracer di Windows memungkinkan input beberapa parameter melalui opsi di baris perintah. Namun perintah ini tidak dibantu seperti perintah tracer iOS yang diperluas. Output berikut menampilkan opsi yang tersedia untuk perintah tracer Windows. Lalu menekan enter untuk menerima nilai yang ditunjukkan. Outnya ini gambaran topologi. Nah, di sini seperti yang diilustrasikan dalam contoh, alamat IP sumber dari perintah traceroute yang diperluas pada R1 dapat konfigurasi untuk menggunakan alamat IP LAN interface IP address. Lalu yang terakhir ada network baseline atau garis dasar jaringan. Ini yang paling efektif untuk memantau dan memecahkan masalah kinerja jaringan, yaitu dengan menetapkan baseline jaringan. Output yang diperoleh dari perintah jaringan memberikan data ke garis dasar jaringan. Salah satu metode untuk memulai garis dasar ya, yaitu menyalin dan menempel hasil dari perintah ping, trace, atau perintah relevan lainnya untuk dijalankan ke dalam berkas teks. Berkas teks ini dapat diberi cap waktu dengan tanggal dan penyimpanan ke dalam arsip untuk mengambil dan perbandingan nanti. Ini di sini misalnya kita melakukan ping, perhatikan waktu pingnya time 1 ms kurang dari 1 ms. Sebulan kemudian dilakukan lagi, dia kurang dari, dia itu misalnya semakin lama waktunya ping jauh lebih lama, yang menunjukkan adanya potensi masalah. Nah, ini saja yang saya jelaskan. Jika kurang paham, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan 17.5 ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Amar Mustafa. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kawan saya. Oke, di sini ada materi yang berjudul tentang IP configuration on Windows host. Yang pertama ada konfigurasi IP pada host Windows. Jika kita telah menggunakan salah satu alat untuk sebuah topik untuk memverifikasi konektivitas dan menemukan bahwa beberapa bagian jaringan berfungsi sebagaimana pastinya, saatnya untuk menggunakan beberapa perintah untuk memecahkan masalah perangkat Anda. Oke, pada gambar ini dijelaskan yakni sebuah perintah host dan iOS dapat membantu Anda atau kita menentukan apakah masalah ada pada pengalaman IP address atau IP perangkat Anda yang merupakan masalah jaringan yang umum. Oke, pada gambar ini menjelaskan tentang fungsi dari memeriksa alamat IP pada perangkat host yang merupakan praktik umum dalam jaringan untuk memverifikasi dan memecahkan masalah konektivitas ujung ke ujung. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk melihat dengan cepat 4 pengaturan penting, yakni ada alamat, masker, router, dan DNS. Oke, lanjut. Pada gambar ini dijelaskan suatu administrator jaringan biasanya melihat informasi pengalamatan IP pada host ke Windows dengan mengeluarkan perintah ipconfig pada baris perintah komputer Windows. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, yakni sebuah konfigurasi pada CMD atau command front. Oke, kemudian pada gambar ini dijelaskan digunakan sebuah perintah config atau ipconfig untuk melihat alamat MAC serta sejumlah detail mengenai pengalamatan layer 3 pada perangkat. Seperti yang ditunjukkan pada contoh output ini, yakni ada
hostname, primer DNS, dan node IP. Oke, kemudian ada pada gambar di bawah ini dijelaskan juga, jika host dikonfigurasi sebagai klien di DHCP, maka konfigurasi alamat IP dapat diperbarui menggunakan perintah ifconfig seperti yang juga pada gambar ada ifconfig. Kemudian pada ifconfig itu sendiri menggunakan seperti mana yang dijelaskan pada output ini, ada ping dan sebagainya. Oke, kemudian ada layanan klien pada DNS. Pada umumnya, PC Windows juga mengoptimalkan kinerja resolusi nama dari sebuah DNS dengan menyimpan nama yang telah diselesaikan dalam suatu memori. Kemudian, ada sebuah perintah ifconfig menampilkan semua entry DNS yang di-cache pada sistem komputer Windows seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya kawan-kawan. Di sini menjelaskan tentang sebuah output di mana DNS mengoutput pada sebuah komputer. Oke, kemudian ada if configuration on a Linux host atau disebut juga dengan konfigurasi IP pada host Linux. Yang pertama, verifikasi pengaturan IP menggunakan GUI pada komputer Linux akan berbeda-beda tergantung pada distribusi Linux dan antarmuka desktop. Nah, pada gambar di bawah ini menjelaskan tentang sebuah kotak dialog di mana kotak ini merupakan informasi koneksi pada distro Ubuntu yang menjalankan sebuah desktop. Oke, kemudian ada pada perintah yang ada di gambar ini, yakni sebuah perintah administrator, di mana administrator ini merupakan jaringan yang menggunakan perintah ifconfig. Oke, jika di CMD kita menggunakan ifconfig dan di Linux kita menggunakan ifconfig untuk menampilkan status antarmuka yang saat ini aktif dan konfigurasi IP-nya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini atau sebuah output ini. Oke, kemudian pada output ini menjelaskan tentang perintah alamat IP Linux untuk menampilkan alamat dan propertinya. Juga dapat digunakan untuk menambah atau menghapus alamat IP. Dengan sebuah catatan, output yang ditampilkan dapat bervariasi tergantung pada distribusi Linux. Oke, kemudian ada IP configuration on a Mac OS host atau disebut juga dengan konfigurasi IP pada host dan Mac OS. Oke, pada gambar di bawah ini, di mana sebuah GUI host Mac membuka network preference atau advanced untuk mendapatkan informasi pengalamatan IP seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah konfigurasi. Oke, kemudian ada sebuah catatan. Perintah ifconfig juga dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi IP antarmuka pada sebuah GUI tersebut. Oke, kemudian pada perintah macOS yang berguna untuk memverifikasi pengaturan IP host biasanya termasuk network stub atau dan network stub ini berfungsi sebagai layanan jaringan seperti yang ditunjukkan pada output di bawah ini, di mana ada beberapa perangkat, diantaranya ada output WiFi, Bluetooth, dan lainnya. Oke, kemudian ada suatu perintah yakni the ARP command atau perintah ARP. Nah, pada perintah ARP dijalankan dari command from Windows, Linux atau Mac. Perintah ini mencantumkan sebuah atau semua perangkat yang saat ini berada dalam cache ARP host yang mencakup alamat IPv4, alamat fisik, dan jenis pengalamatan statis dinamis untuk setiap perangkat. Misalnya pada topologi di bawah ini menjelaskan tentang output perintah ARP-A pada host Windows PCA ditampilkan. Oke, di sini ada sebuah konfigurasinya ya kawan-kawan. Oke, kemudian pada perintah ARP-A menampilkan alamat IP dan sebuah pengikatan alamat MAC yang diketahui. Sebelum kita memperhatikannya, perhatikan bagaimana alamat IP
10.10.10.00.5 tidak disertakan dalam daftar. Di mana hal ini karena Cek ARP hanya menampilkan informasi dari perangkat yang baru saja diakses. Oke, kemudian untuk memastikan bahwa cache ARP terisi, lakukan ping ke perangkat agar memiliki entry di tabel ARP. Misalnya jika PCA melakukan ping 10.0.0.5, maka cache ARP akan berisi entry untuk alamat ARP tersebut. Ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika kita mengoutput sebuah IP ini ada 10.0.0.5, maka akan keluar sebuah type yakni dinamik. Kemudian ada comment show, comment revisited, atau sebuah perintah pertunjukan umum ditinjau kembali. Dengan cara yang sama seperti perintah dan di atas, dan utilitas digunakan untuk memverifikasi konfigurasi host. Nah, pada perintah ini dapat digunakan untuk memverifikasi antarmuka perangkat perantara. Nah, pada Cisco IOS menyediakan perintah untuk memverifikasi pengoperasian antarmuka router dan switch. Nah, pada perintah host ini dijelaskan bahwasanya Cisco IOS CLI menampilkan informasi yang relevan tentang konfigurasi dan pengoperasian. Pada perangkat ini, seorang teknisi jaringan menggunakan perintah show secara ekstensif untuk melihat dan membuka sebuah berkas konfigurasi, kemudian memeriksa status antarmuka dan proses perangkat dari sebuah switch ke router. Nah, di sini juga memverifikasi status operasional perangkat. Nah, pada status ini, hampir setiap proses atau fungsi router dapat ditampilkan menggunakan perintah show, sebagaimana yang telah digambarkan pada output di bawah ini. Kemudian perintah show ini sendiri umumnya digunakan dan kapan menggunakannya tercantum dalam tabel di bawah ini ya kawan-kawan. Kemudian ada the show IP interface brief command, atau disebut juga dengan pertunjukan tetangga CDP perintah. Nah, di bawah ini ada beberapa perintah iOS lain yang berguna, yakni ada Cisco Discovery Protocol atau CDP. Nah, di sini CDP itu merupakan protokol milik Cisco yang berjalan pada lapisan data link, di mana DCP beroperasi pada lapisan data link. Ada 2 atau lebih perangkat jaringan Cisco seperti router yang mendukung protokol lapisan jaringan berbeda. Dapat dipelajari satu sama lain meskipun konektivitas layer 3 belum dibuat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Rusal Iswalana. Di sini saya akan menjelaskan troubleshooting methodologies. Oke, apa itu basic troubleshooting approaches? Yaitu pada 2 topik sebelumnya kita mempelajari beberapa utilitas dan perintah yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi area masalah di jaringan Anda. Ini merupakan bagian penting dari pemecahan masalah. Ada banyak cara untuk memecahkan masalah jaringan. Topik ini merinci proses pemecahan masalah terstruktur yang dapat membantu Anda menjadi administrator jaringan yang lebih baik. Topik ini juga menyediakan beberapa perintah lagi untuk membantu kita mengatasi masalah. Masalah jaringan dapat bersifat sederhana atau rumit dan dapat disebabkan oleh kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas. Teknisi harus dapat menganalisis masalah dan menentukan penyebab kesalahan sebelum mereka dapat mengatasi masalah jaringan. Proses ini disebut pemecahan masalah. Metodologi pemecahan masalah yang umum dan efisien didasarkan pada metode ilmiah. Oke, di sini ada tabel, yaitu yang pertama identifikasi masalahnya, yang kedua tetapkan teori kemungkinan penyebabnya, yang ketiga uji teori untuk menentukan penyebabnya, yang keempat tetapkan rencana aksi dan implementasi solusinya, yang kelima verifikasi solusi dan terapkan tindakan pencegahan, yang terakhir dokumentasi temukan tindakan dan hasil. Di sini ada beberapa cara memecahkan masalah. Untuk menilai masalah, tentunya berapa banyak perangkat pada jaringan yang mengalami masalah. Jika ada masalah dengan satu perangkat pada jaringan, mulailah proses pemecahan masalah pada perangkat tersebut. Jika ada masalah dengan semua perangkat pada jaringan, mulailah proses pemecahan masalah pada perangkat tempat semua perangkat lainnya terhubung. Anda harus mengembangkan metode yang logis dan konsisten untuk mendiagnosis masalah jaringan dengan menghilangkan suatu masalah pada satu waktu.
Oke, selanjutnya ada resolved or escalated. Dalam beberapa situasi, masalah mungkin tidak dapat diselesaikan dengan segera. Suatu masalah harus ditingkatkan ketika memerlukan keputusan, manajer, keahlian khusus, atau tingkat akses jaringan yang tidak tersedia bagi teknisi pemecahan masalah. Misalnya, setelah pemecahan masalah, teknisi menyimpulkan bahwa modul router harus diganti. Masalah ini harus ditingkatkan untuk mendapatkan persetujuan manajer. Manajer mungkin harus mengekskalasi masalahnya lagi karena mungkin memerlukan persetujuan dari Departemen Keuangan setelah modul baru dapat dibeli. Ada kebijakan perusahaan harus menyatakan dengan jelas kapan dan bagaimana teknisi harus meningkatkan masalah. Selanjutnya adalah debug comment. Proses OS, protokol, mekanisme, dan peristiwa menghasilkan pesan untuk mengkomunikasikan statusnya. Pesan ini dapat memberikan informasi berharga saat memecahkan masalah atau memverifikasi operasi sistem. Perintah debug iOS memungkinkan administrator menampilkan pesan-pesan ini secara real time untuk dianalisis. Ini adalah alat yang sangat penting untuk memantau kejadian pada perangkat Cisco iOS. Semua perintah debug dimasukkan dalam mode exec istimewa. Cisco iOS memungkinkan untuk mempersempit keluaran debug agar hanya menyertakan fitur atau sub-fitur yang relevan. Hal ini penting karena keluarnya debugging diberi prioritas tingkat tinggi dalam proses CPU dan dapat membuat sistem tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, gunakan perintah debug hanya untuk memecahkan masalah tertentu. Misalnya, untuk memantau status pesan ACMP di router Cisco, gunakan debug IP ACMP seperti yang dicontoh. Di sini ada debug ACMP. Nah, di sini debuggingnya di sini banyak. Untuk membuat daftar penjelasan singkat tentang semua opsi perintah debugging, gunakan perintah debug. Perintah dalam mode exec di baris perintah. Untuk mematikan fitur debug, tambahkan kata kunci no di depan perintah debug. Sini no debug IP ACMP. Sebagai alternatif, Anda dapat masukkan untuk undebugging dari perintah dalam mode exec. Ini router undebugging IP ACMC. Untuk mematikan semua perintah debug yang aktif sekaligus gunakan perintah undebug all, yaitu undebug all. Berhati-hatilah saat menggunakan beberapa perintah debug. Perintah seperti debug all dan debug IP paket menghasilkan output dalam jumlah besar dan dapat menggunakan sebagian besar sumber daya sistem. Router bisa menjadikan sangat sibuk menampilkan pesan debug sehingga tidak memiliki cukup kekuatan pemrosesan untuk menjalankan fungsi jaringannya atau bahkan mendengarkan perintah untuk mematikan debuggingnya. Oleh karena itu, penggunaan opsi perintah ini tidak disarankan dan harus dihindari. Oke, selanjutnya the terminal monitor command. Konektivitas untuk memberikan akses ke antar baris perintah iOS dapat dibuat dengan dua cara berikut. Yang pertama locally, yaitu koneksi lokal, yaitu koneksi konsol, memerlukan akses fisik ke router atau port konsol switch menggunakan kabel rollover. Yang kedua remotely, yaitu koneksi jarak jauh memerlukan penggunaan telnet atau SSH untuk membuat koneksi ke perangkat yang dikonfigurasikan IP. Pesan iOS tertentu secara otomatis ditampilkan pada koneksi konsol tetapi tidak pada koneksi jarak jauh. Misalnya, keluaran debug ditampilkan secara default pada koneksi konsol, namun keluaran debug tidak secara otomatis ditampilkan pada koneksi jarak jauh. Hal ini karena pesan debug adalah pesan log yang dicegah untuk ditampilkan pada baris FTY. Dalam output berikut, misalnya penggunaan membuat koneksi jarak jauh menggunakan telnet atau R2 ke R1. Penggunaan kemudian mengeluarkan perintah debug IP ACMP, akan tetapi perintah tersebut gagal menampilkan output debug. Di sini ada komen yaitu telnet IP-nya dengan 209.165.200.225. Nah, di sini open authorized access only, user access verification, memberikan password, enable. Selanjutnya, untuk menampilkan pesan log pada terminal konsol virtual, gunakan perintah exec yang diistimewakan monitor terminal. Untuk menghentikan pencatatan pesan di terminal, gunakan perintah exec istimewa terminal tanpa monitor. Misalnya, perhatikan bagaimana perintah terminal monitor sekarang telah dimasukkan dan perintah ping menampilkan output debug. Sini ada komennya, gimana cara menampilkan debugging terminal monitor. Catatan maksud dari perintah debug adalah untuk merekam output langsung dalam waktu singkat, misalnya beberapa detik hingga 1 menit atau lebih. Selalu mengaktifkan debug jika tidak diperlukan. Selanjutnya, troubleshooting scenarios, duplex, operation, and mismatch issue. Banyak masalah jaringan umum yang dapat diidentifikasi dan diatasi dengan sedikit usaha. Sekarang, setelah kita memiliki alat dan proses untuk memecahkan masalah jaringan, topik ini mengulas beberapa masalah jaringan umum yang mungkin Anda temukan sebagai administrator jaringan. Dalam komunikasi data, duplex mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat. Ada dua mode di komunikasi duplex, yaitu half duplex dan full duplex. Half duplex, komunikasi dibatasi
pada pertukaran data dalam satu arah pada satu waktu. Yang kedua, full duplex, komunikasi diperbolehkan untuk dikirim dan diterima secara bersamaan. Oke, di sini ada gambar half duplex dan full duplex. Oke, antarmuka Ethernet yang saling terhubung harus beroperasi dalam mode duplex yang sama untuk kinerja komunikasi terbaik dan untuk menghindari inefisiensi dan latensi pada tautan. Fitur negosiasi otomatis Ethernet memvalidasi konfigurasi, meminimalkan masalah, dan memaksimalkan kinerja tautan antara dua tautan Ethernet yang saling terhubung. Perangkat yang terhubung terlebih dahulu mengumumkan kemampuan yang didukungnya, lalu memilih mode kinerja tertinggi yang didukung oleh kedua belah pihak. Misalnya, saklar dan router pada gambar telah berhasil melakukan negosiasi otomatis mode duplex penuh. Jika salah satu dari dua perangkat yang terhubung beroperasi dalam duplex penuh, dan yang lainnya beroperasi dalam setengah duplex, terjadi ketidakcocokan duplex sementara komunikasi data akan terjadi melalui tautan dengan ketidakcocokan duplex. Kinerja tautan akan sangat buruk. Ketidakcocokan duplex biasanya disebabkan oleh antarmuka yang salah dikonfigurasi atau dalam kasus yang jarang terjadi karena kegagalan auto negotiation. Ketidakcocokan duplex mungkin sulit dipecahkan karena komunikasi antar perangkat masih terjadi. Selanjutnya, IP addressing issues on iOS device. Masalah terkait alamat IP kemungkinan besar akan membuat perangkat jaringan jarak jauh tidak dapat berkomunikasi. Karena alamat IP bersifat hierarkis, alamat IP apapun ditetapkan ke perangkat jaringan harus sesuai dengan rentang alamat di jaringan tersebut. Alamat IP yang diberikan secara salah menimbulkan berbagai masalah termasuk konflik alamat IP dan masalah perutian. Dua penyebab umum kesalahan penetapan IPv4 dalam kesalahan penetapan manual adalah masalah terkait DHCP. Administrator jaringan seringkali harus menetapkan alamat IP secara manual ke perangkat seperti server dan router. Jika terjadi kesalahan selama penugasan, maka masalah komunikasi dengan perangkat sangat mungkin terjadi. Pada perangkat iOS, gunakan perintah singkat tampilan antarmuka IP atau tampilkan antarmuka IP untuk memverifikasi alamat IPv4 apa yang diterekam ke antar jaringan muka. Misalnya, mengeluarkan perintah show IP interface brief seperti yang ditunjukkan pada validasi status antarmuka pada R1. Oke, selanjutnya IP address issues on end device. Oke, perkenalkan nama saya Adam Fikrina Wibowo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, yang pertama di sini ada IP addressing issues and on end device. Di mesin berbasis Windows, ketika perangkat tidak dapat menghubungi server DHCP, Windows akan secara otomatis menetapkan alamat dan dalam rentang 192.154.0.0/16. Fitur ini disebut Automatic Private IP Addressing atau APIPA dan dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dalam jaringan lokal. Anggap saja Windows mengatakan saya akan menggunakan alamat ini dari kisaran IP ini karena saya tidak bisa mendapatkan alamat lain. Nah, seringkali komputer dengan alamat API tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan karena kemungkinan besar perangkat tersebut bukan milik jaringan yang ini. Situasi ini menunjukkan masalah penetapan alamat IPv4 otomatis yang harus diperbaiki. Nah, di sini ada sedikit catatan, sistem operasi lain seperti Linux dan OS X tidak akan menetapkan alamat IPv4 ke interface jaringan jika komunikasi dengan server DHCP gagal. Sebagian besar perangkat akhir dikonfigurasikan untuk mengandalkan server DHCP untuk penetapan alamat IPv4 otomatis. Jika perangkat tidak dapat berkomunikasi dengan server DHCP, maka server tidak akan menetapkan alamat IPv4 untuk jaringan tertentu dan perangkat tidak akan dapat berkomunikasi. Nah, untuk memverifikasi alamat IP yang ditetapkan oleh komputer berbasis Windows, penggunaan perintah config seperti yang ditunjukkan pada output yang ini. Nah, kemudian di sini ada gateway issues. Default gateway untuk perangkat akhir atau end device adalah perangkat jaringan terdekat yang dapat meneruskan lalu lintas. Default gateway untuk end device adalah perangkat jaringan terdekat yang dapat meneruskan traffic ke jaringan lain. Jika perangkat memiliki alamat gateway default yang salah atau tidak ada,
Perangkat tersebut tidak akan dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh. Karena gateway default adalah jalur ke jaringan jarak jauh. Alamatnya harus berada dalam jaringan yang sama dengan perangkat akhir. Kemudian alamat gateway default dapat diatur secara manual atau diperoleh dari server DHCP. Mirip dengan masalah pengamatan IPv4, masalah gateway default dapat dikaitkan dengan kesalahan konfigurasi atau dalam kasus penetapan manual atau masalah DHCP jika penetapan otomatis digunakan. Untuk mengatasi masalah gateway default yang dapat dikonfigurasi, pastikan perangkat telah mengkonfigurasi gateway default yang benar. Jika alamat default diatur secara manual tetapi salah, ganti saja dengan alamat yang benar. Jika alamat gateway default ditetapkan secara otomatis, pastikan perangkat dapat berkomunikasi dengan server DHCP. Penting juga untuk memverifikasi bahwa alamat IPv4 dan subnet max yang telah dikonfigurasi pada interface router dan interface tersebut aktif. Untuk memverifikasi gateway default pada komputer berbasis Windows, gunakan perintah config seperti yang ada di gambar ini. ipconfig. Nah, pada router digunakan perintah menampilkan IP route untuk membuat daftar tabel perutaan dan memverifikasi bahwa gateway default yang dikenal sebagai rute default yang telah ditetapkan. Rute ini digunakan ketika alamat tujuan paket tidak cocok dengan rute lain dalam tabel routingnya. Misalnya output memverifikasi bahwa R1 memiliki gateway default yaitu gateway of last resort yang dikonfigurasi dan menunjuk ke alamat IP 209.168.200.226. Baris pertama yang disorot pada dasarnya menyatakan bahwa gateway kemanapun, yaitu 0.0.0 harus dikirim ke alamat IP yang ini. Sorotan kedua menampilkan bagaimana R1 mempelajari tentang gateway default. Dalam hal ini, R1 menerima informasi dari router lain yang mendukung OSPF. Kemudian di sini ada troubleshooting DNS issue. Domain name system atau DNS mendefinisikan layanan otomatis yang mencocokkan nama seperti www.cisco.com dengan alamat IP. Meskipun resolusi DNS tidak penting untuk komunikasi perangkat, resolusi ini sangat penting bagi pengguna akhir atau end user. Seringkali pengguna salah mengkaitkan pengoperasian link internet dengan ketersediaan DNS. Keluhan pengguna seperti jaringan down atau internet down seringkali disebabkan oleh server DNS yang tidak dapat dijangkau. Meskipun perutaan paket dan semua layanan jaringan lainnya masih beroperasi, kegagalan DNS seringkali mengarahkan pengguna pada kesimpulan yang salah. Jika pengguna mengetikkan nama domain seperti www.cisco.com di browser web dan server DNS tidak dapat dijangkau, nama tersebut tidak akan diterjemahkan ke dalam alamat IP dan situs web tidak akan ditampilkan. Kemudian alamat server DNS dapat ditetapkan secara manual atau otomatis. Administrator jaringan seringkali bertanggung jawab untuk menetapkan alamat server DNS secara manual di server dan perangkat lain. Sementara DHCP digunakan untuk secara otomatis menetapkan alamat server DNS ke klien. Meskipun perusahaan dan organisasi biasanya mengelola server DNS mereka sendiri, server DNS manapun yang dapat dijangkau dapat digunakan untuk menyelesaikan nama. Small Office and Home Office atau SOHO seringkali mengandalkan server DNS yang dikelola oleh ISP mereka untuk untuk resolusi name. Server DNS yang dikelola ISP ditugaskan ke pelanggan SOHO melalui DHCP. Selain itu, Google memiliki server DNS publik yang dapat digunakan oleh siapa saja dan sangat berguna untuk pengujian. Alamat IPv4 server DNS publik Google adalah 8.8.8.8. Dan yang ini untuk IPv6 DNS address. Cisco menawarkan OpenDNS yang menyediakan layanan DNS aman dengan memfilter phishing dan beberapa situs malware. Kita dapat mengubah
alamat DNS kita menjadi 208.67.222.222 dan 208.67.220.220 di bidang server DNS pilihan dan server DNS alternatif. Fitur-fitur canggih seperti pemfilteran dan keamanan konten web tersedia untuk keluarga dan bisnis. Nah, kita bisa menggunakan ipconfig.al seperti yang ditunjukkan untuk memverifikasi server DNS mana yang digunakan oleh komputer Windows kita. Perintah nslookup adalah alat pemecah masalah DNS lain yang berguna untuk PC. Dengan nslookup, user atau pengguna dapat secara manual menempatkan query DNS dan menganalisis respon DNS. Perintah nslookup menampilkan keluaran query untuk www.cisco.com. Kemudian kita perhatikan juga cukup memasukkan alamat IP dan nslookup akan menentukan nama tersebut. Nah, sedikit catatan, tidak selalu mungkin untuk mengetikkan alamat IP di nslookup dan menerima nama domain. Salah satu alasan paling umum untuk hal ini adalah sebagian besar situs web berjalan di server yang mendukung banyak situs. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.